saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online Gereja Betel Indonesia Jemaat Kerajaan Allah, Jalan Abdul Rahman Saleh, nomor 52, Kestalan, Banjarsari, Surakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan, dan komen, agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening BCA 7350046229 atas nama GBI Abdul Rahman Saleh, atau saudara dapat memasukkan ke tempat persembahan di gereja. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita orang-orang yang mencintai Tuhan dan yang dikasihi Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dicintai Tuhan dan mencintai Tuhan. Amin. Terima kasih. Saya melihat orang-orang yang diurapi Tuhan. Hari ini kita beribadah dengan excited. Hari-hari ke depan lebih excited lagi. Kita mempersiapkan hidup kita untuk kita ketemu Tuhan di awan-awan. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri dan kita sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Kita bersorak-sorai. Mari nyaringkan suara kita. Haleluya. 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 Lebih dahsyat lagi. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau baik, engkau hebat, engkau mulia, engkau luar biasa. Haleluya. Katakan kiri kananmu cukup dari bangku saudara, engkau orang yang diberkati. You are blessed, you are blessed, you are blessed, you are blessed. Engkau orang yang diberkati. Haleluya. Pelukis cakrawala hari ini ada di sini. Hari ini ada di hidup saudara dan saya. Dan terus menerus dia ada di dalam kita. Amin. Come on. Haleluya. Oh Tuhan, kami bersuka cita, jiwa kami memuliakan-Mu, dan kami mau bernyanyi, bersuka cita, menari bagi-Mu Tuhan. Bisa kawala merangkai jagat raya, mencipta alam semesta. Kau yang memiliki hidup kami, memiliki
memiliki Tuhan yang besar. Amin. Dan Tuhan yang besar itu bukan sekedar tinggal Amin. di dekat kita, Ya. di samping sisi kanan, tetapi Tuhan yang besar itu ada, menyatu, manunggal dalam hidup kita. Amin. Amin. Saudara percaya, bangun Pak Tuhan terus, bangun tahta Tuhan terus, bangun mesbah Tuhan terus, supaya Tuhan betah tinggal di hidup saya dan saudara. Amin. Haleluya. Luar biasa kita punya Tuhan. Luar biasa kita punya Tuhan yang mau mati bagi kita. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mau mati bagi kita. Saya percaya itu. Sedekat apapun seorang sahabat, tidak ada yang mau. Sedekat apapun teman, dekat apapun keluarga, tidak mungkin mau. Orang mau mati itu mikir, saudara. Tetapi kalau Tuhan mau mati bagi kita, ajaib, dan itu terlalu ajaib. Hikmat yang terbesar yang sudah Tuhan pernah berikan dalam hidup kita. Amin. Dan biarkan Raja kemuliaan, Raja yang sudah mau mati ganti nyawa kita ini, terus betah tinggal di dalam hati kita. Oleh sebab itu, penuhi hidup kita dengan pujian terus, penuhi hidup kita terus dengan pengagungan, bukan dengan sungut-sungut, bukan dengan keluhan. Sebab Tuhan mau merasakan dan bisa merasakan apa yang kita rasakan. Amin. Amin. Haleluya. Biar pagi hari ini ketika kita datang untuk beribadah pada Tuhan yang terbaik, hari ini kita menyembah dengan cara yang berbeda. Hari ini kita mau nyembah dengan sesuatu yang lebih ajaib lagi, lebih luar biasa, lebih dengan passion dan lebih dengan cinta kita. Amin. Haleluya. Engkau yang menjadi sukacita kami, bukan kedudukan kami, bukan kekayaan kami, bukan kepandaian kami, bukan keluarga kami, no Tuhan, tetapi Yesus pribadi itu yang harus menjadi sumber sukacita dalam hidup kami. Saudara boleh duduk, saudara boleh berdiri. Silakan engkau boleh melakukannya sesuai dengan apa yang Roh Kudus mau dalam hidup saudara. Haleluya. Yesus, kau sukacita kami, kau kekuatan kami Tuhan, dan itu sudah sangat terbukti dalam hidup kami. Mari angkat pujian ini. Ya Tuhan, oh Tuhan, benar Tuhan. Yesus kekuatanku, ya Tuhan, penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku berbangga. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku yes hanya di dalam-Mu. Tuhan, ini pengakuan setiap kami umat-Mu. Oh Yesus, sukacitaku. Oh Yesus, Yesus kekuatanku. amin. Penolong dalam kesesakan, kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku berbangga. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, yes, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku berbangga. Ku angkat tanganku,
tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku Yes, hanya di dalam-Mu. hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari terus naikkan di hadapan Tuhan. Biar setiap jiwa bermegah di dalam Engkau. Hati kami terus bersuka di dalam Tuhan. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi Kami tetap memandang Yesus. dalam keadaan, Memandang Yesus. sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi
menentukan apa yang ada di sekeliling kami, tetapi sukacita kami timbul dari dalam hidup kami. Engkau dekat dan Engkau begitu dekat dalam hidup kami Tuhan. Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam-Mu. Kirabaya shikinarabata kurapatakanaya shikinara. Kami memandang kebesaran-Mu, kuasa-Mu dan karya-Mu. Kami memandang pribadi-Mu yang begitu ajaib, begitu besar dan begitu hebat dalam hidup ini. Mata yang tertuju kepada Tuhan, hati yang tertuju kepada Tuhan. Ya shikinarabata. Besar mulia, besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Terima kasih Tuhan. Berikan harapan. Di dalam Tuhan masih ada harapan. Di dalam Tuhan masih ada pengharapan, dan pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Yes. Lah perbuatan-Mu Yesus Tuhan penebusku, Karena kasih-Mu yang selamatkan-Ku, memulihkan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Tuhan, kami sangat kagum akan Engkau. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan. Gak ada pintu yang tertutup bagi kami ketika kami datang mengikut Engkau Tuhan. Kesesakan sudah Engkau ubahkan menjadi sukacita yang besar dan ajaib. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan penebusku, Karena kasih-Mu yang selamatkan-Ku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur
menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Mari sembah Tuhan, Terindah mari sembah Tuhan. Yesus. Biar pujian ini keluar dari hati kita menjadi penyembahan bagi Tuhan. Karena kasih-Mu, Kami bersyukur kasih-Mu yang menyelamatkan hidup kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang menyelamatkan Indonesia. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang menyelamatkan kota kami. Dan kasih-Mu Tuhan yang terus melawat bangsa kami. kasih-Mu yang terus melawat kota kami. kasih-Mu yang terus melawat bangsa ini menjadi bangsa yang semakin hari semakin dipulihkan oleh Tuhan, menjadi bangsa yang menggenapkan akan setiap janji dan nubuatan-Mu ya Tuhan. Bahwa menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang ajaib, menjadi bangsa yang terpuji, menjadi bangsa yang termasyhur, terhormat dan terpuji di antara segala bangsa. Sebab kasih-Mu yang terus melawat bangsa kami Tuhan. Karena kasih-Mu, pengorbanan-Mu tidak akan sia-sia buat bangsa ini. Darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Kasih-Mu yang melawat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, semuanya menerima kasih dan lawatan Tuhan. Dari Aceh sampai Papua mengalami lawatan dan kasih Tuhan yang tanpa batas, sehingga bangsa ini semakin menjadi dipulihkan, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang terpuji, terhormat, bangsa yang menyembah Tuhan, bangsa yang dipenuhi kemuliaan Tuhan, bangsa yang mengalami keajaiban dan bersinar bagi bangsa-bangsa yang lain. Karena kasih-Mu saja Tuhan, bangsa kami ini boleh menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang hidup. Karena kasih-Mu saja kami boleh mengenal Tuhan kami. Kami memberkati Tuhan bangsa kami dipenuhi dengan kasih Tuhan, kasih Tuhan yang menyembuhkan, kasih Tuhan yang memulihkan bangsa kami, kasih Tuhan yang melawat bangsa kami, kasih Tuhan yang membawa bangsa ini keluar dari semua krisis yang ada. Di dalam nama Yesus, Engkau maha mulia, Engkau maha mulia. Pengorbanan-Mu tidak akan pernah sia-sia buat bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bangsa Indonesia diberkati, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, Indonesia takut akan Tuhan, Indonesia mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengampuni semua dosa dan kesalahan penduduk bangsa ini. Darah-Mu menyucikan, Darah-Mu mengkuduskan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami melihat pengorbanan-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Kau maha mulia, Kau maha mulia. Karena kasih-Mu, maka gereja ini ada ya Tuhan. Karena kasih-Mu, kami boleh diberkati melalui gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Karena kasih-Mu, kami berani untuk menghadap berdoa untuk membawa gereja-Mu ini Tuhan di hadapan tahta kasih karunia-Mu. Kami percaya di dalam Tuhan masih ada pengharapan, di dalam Tuhan saja ada jawaban. Kami serahkan gereja-Mu ini dalam tangan-Mu. Pergumulan untuk memiliki sebuah rumah ibadah yang permanen Tuhan, kami percaya Engkau jawab dan Engkau mengerjakan sesuai dengan waktu-Mu dan cara-Mu yang terbaik. Kami percaya ketika kami semuanya bersepakat bersehati meminta, memohon untuk sebuah rumah ibadah, bagi Tuhan harus berdiri, bagi Tuhan harus tetap berdiri. Engkau yang menyediakan gedung, Engkau yang menyediakan tempat, karena setiap tanah, setiap bumi yang ada adalah milik-Mu. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau berbicara buat hamba-Mu, gembala Tuhan yang sudah tetapkan di tempat ini. Engkau berbicara ya Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan pernah melupakan setiap pergumulan dan doa kami. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau berikan kami keputusan yang tepat, supaya ketika kami mengambil satu keputusan, itu saja yang berasal daripada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap perizinan yang ada,
mudah bagimu. Terlalu mudah bagimu Tuhan untuk mendirikan bait-Mu. Kami percaya, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Bukan kehendak kami tetapi kehendak Tuhan yang harus terjadi. Bukan kehendak kami tetapi kehendak Tuhan yang harus terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya tidak akan lama lagi kami boleh memiliki tempat ibadah, kami boleh memiliki rumah ibadah yang tepat, yang permanen. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pengorbanan-Mu membuat pengharapan kami tidak pernah sia-sia Tuhan. Lia dan terindahkan Yesus terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan buat karya penebusan-Mu, buat karya penebusan-Mu dalam hidup kami. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Dan kami tidak akan pernah gentar menghadapi hari-hari depan dalam hidup ini. Kami bersyukur Tuhan. Hati kami berlimpah dengan ucapan syukur. Kami bersuka cita ketika kami boleh diberi kesempatan untuk ambil bagian di dalam persembahan untuk rumah Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah ketika kami memberi bukan dengan terpaksa. Karena kami memberi, kami bersuka cita. Kami sebagai orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Kami menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola berkat yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami. Biar kami memberi dengan sukacita yang melimpah-limpah. Sebab Engkau menghendaki persembahan yang demikian. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita beri persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Karena kita sudah melihat betapa bukti kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Yesus, aku lihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Saudara, sesungguhnya apa yang kita berikan tidak akan pernah sebanding, terlalu kecil dengan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Kini ku hidup Menyenangkan-Mu telah kulihat, telah kulihat bukti kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau menderita Kau menderita supaya kami menjadi orang-orang yang berbahagia Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. terlalu
syukur, persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan maupun persepuluhan Tuhan yang adalah milik Tuhan. Kami mau belajar setia dengan perkara-perkara yang kecil. Kami mau belajar setia dengan apa yang bisa kami kerjakan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi, oh Tuhan, para pengelola yang dipercaya semakin hari semakin lebih lagi Tuhan. Oh kami serahkan ke dalam tangan-Mu persembahan umat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami percaya tidak akan pernah dibuatnya menjadi kekurangan, tidak akan pernah dibuatnya menjadi miskin, tapi berkat Tuhan menyertai senantiasa. Terima kasih kami persembahkan di hadapan-Mu. Biarlah boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicara atas kami, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Ya, tetap dalam anugerah Tuhan kiranya sukacita atas kita semua. Haleluya. Baik saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberi tema batu yang hidup. Coba buka dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 3 sampai ayat yang kelima. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 3 sampai yang kelima. Batu yang hidup. Ayat yang ketiga dikatakan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, ayat 4, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Sampai di situ dulu saudara. Saudara, kalau kita baca kitab Petrus ini, saudara nanti lihat di pasal yang pertama, ayat yang pertama, ini adalah tulisan dari Rasul Petrus, ya, Rasul Tuhan Yesus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus dan menerima percikan darahnya. Dikatakan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Nah saudara, tulisan ini dituliskan bukan untuk orang-orang yang ada di Yerusalem sebagai pusat daripada kekristenan, tetapi dituliskan kepada orang-orang yang waktu itu dikatakan tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia. Jadi orang-orang yang yang tersebar karena apa? Karena memang di Yerusalem terjadi tekanan yang begitu luar biasa, aniaya yang begitu luar biasa, sehingga mereka diaspora, ya, menyebar. Tentu sebagai orang pendatang, ini kok bisa dikecil? Ya, sebagai seorang pendatang tentu tidak gampang. Tidak seperti sekarang kita bisa pergi kemana saja, kapan saja, cepat, ya. Mau ke Jakarta hitungan jam, 1 jam sudah sampai ke Jakarta. Mau apa, dulu tidak, perjalanan yang panjang. Dan mereka kalau sudah sampai ke sebuah daerah, ke sebuah tempat, ya mereka harus beradaptasi dengan tempat itu, ya, karena mungkin komunikasi bukan komunikasi yang cepat seperti sekarang. Mungkin kita nggak punya banyak gambaran tentang daerah yang baru, tentu kita nggak punya banyak mungkin pengetahuan tentang daerah yang baru, bagaimana orangnya di sana, bagaimana kebudayaannya di sana. Mungkin banyak hal yang kadang-kadang membuat mereka, ya, tidak nyaman tentunya di tempat yang baru sebagai pendatang. Bukan hanya itu, keyakinan yang berbeda itu persoalan. Ketika mereka datang dengan keyakinan yang baru, yaitu apa? Keyakinan akan kepercayaan bahwa Yesus sudah mati dan bangkit. Padahal di sekitarnya adalah orang-orang yang masih
menyembah berhala. Tentu ini sebuah keadaan yang tidak akan bisa membuat nyaman. Dan Petrus mengingatkan kepada kita bahwa kepada mereka bahwa sesungguhnya mereka harus tetap ingat bahwa mereka itu adalah orang-orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan. Apa itu? Yaitu korban Yesus di kayu salib, kematiannya di kayu salib adalah sebuah kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi mereka, yang sudah memberikan kepada mereka sebuah anugerah, yaitu hidup yang kekal, yang tidak diperoleh oleh orang-orang di luar Kristus. Itu sebuah kebaikan Tuhan di mana Allah mau datang jadi manusia, bahkan mati di kayu salib, itu sebuah kebaikan Tuhan. Dan Petrus berkata kepada mereka, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, jika kamu benar-benar telah menerima kebaikan Tuhan. Kadang-kala kita berpikir kebaikan Tuhan itu kalau kita dapat uang. Wah, Tuhan baik. Ya, berapa banyak kita kadang-kala kalau sudah dapat berkat fisik kita berkata Tuhan baik. Ya, gajinya naik, langsung berkata apa? Tuhan baik, ya kan? Dapat angpau, wah Tuhan baik. Dapat mobil baru, Tuhan baik, ya. Baik, biasanya kita, logika kita atau kebiasaan kita melihat Tuhan itu baik kalau ada berkat yang besar secara fisik. Padahal berkat yang paling besar dalam kehidupan kita adalah keselamatan jiwa kita. Itu yang amat sangat besar dan itu yang dicari oleh manusia sampai hari ini. Manusia rela, bayangkan ya. Kalau kita lihat, mereka ada yang rela masuk ke gua bertapa, tidak makan, tidak minum untuk mendapat keselamatan itu. Hidup yang sejati itu. Mereka ada yang rela untuk melakukan mungkin kungkum di air yang dingin. Ya, nggak tahu setelah kungkum itu masuk angin atau enggak gitu ya. Untuk apa? Dapat hidup yang sejati. Ada banyak orang rela melakukan sesuatu yang berat untuk mendapatkan itu, dan mereka di luar Kristus mereka tidak mendapatkan, tetapi kita di dalam Yesus melalui salib Kristus, melalui korban Yesus di kayu salib, Tuhan memberikan kepada kita sebuah jalan untuk kita bisa sampai dan mendapatkan hidup yang sejati di dalam Yesus. Itu sebuah kebaikan. Itu sebuah jaminan bagi kita. Ya, saya kadang-kala berpikir ya, kalau saya mati gimana ya? Orang mati kan bisa kapan saja, saudara ya. Orang sekarang mati tidak harus usia tua baru mati. Banyak orang sekarang hari-hari ini ya, orang mati usia 50-an, 40-an sudah mati. Persoalannya bukan apakah saya mati atau tidak, itu sebuah kepastian. Tapi persoalannya apakah kita sungguh-sungguh sudah mendapatkan sesuatu untuk bekal kita nanti setelah kematian. Nah, di dalam Yesus kita sudah disiapkan oleh Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Dan ayat 4 dikatakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Ada kata dan datanglah kepadanya. Ya, dalam bahasa Inggris, and coming to him as to a living stone, dan datang kepadanya seperti batu yang hidup. Kata-kata atau kalimat ini adalah kalimat present. Sesuatu yang now, sekarang. Bukan datang, sudah datang atau berhenti, enggak. Dia terus. Artinya kata ini sebetulnya artinya orang Kristen harus terus-menerus datang kepada batu yang hidup itu. Ketika kita sudah menerima kebaikan, maka Tuhan yang Tuhan inginkan adalah kita orang Kristen harus terus-menerus datang kepada batu yang hidup itu. Ingat firman Tuhan minggu yang lalu, apa temanya?
Masih ingat gak? Hari Minggu yang lalu. Ya tentang apa dah? Tentang apa? Pohon korma. Ya, temanya tentang apa? Titik balik. Pohon korma itu yang luar biasa, ketika ditanam dia akan keluar akarnya. Dia tidak akan tumbuh ke atas sebelum dia menyentuh sumber hidup, yaitu air. Ketika dia terus ke bawah, ketika dia menyentuh sumber hidup, baru terjadi titik balik. Pohon itu tumbuh ke atas menjadi batang yang kuat, bertumbuh, keluar daun dan berbuah manis. Di tengah-tengah padang gurun, di tengah-tengah situasi yang tidak baik, pohon korma mengalami titik balik yang luar biasa ketika dia menyentuh sumber hidup. Sama kita orang percaya, ketika engkau ingin mengalami titik balik dalam hidup saudara, titik balik seperti pohon korma ini bertumbuh dan menghasilkan buah yang manis di tengah-tengah situasi yang sulit, padang gurun yang kering, yang mungkin mustahil untuk, bagaimana mungkin di tengah padang gurun tidak ada air, bisa ada pohon yang berbuah manis. Dari mana rasa manisnya itu? Tetapi pohon korma mengajarkan kepada kita, perlunya saudara terus sampai engkau alami sentuhan dengan sumber hidup itu, supaya hidupmu mengalami titik balik. Kalau bahasa yang lain, pembalikan keadaan. Ya kan, titik balik. Mungkin kau sedang menghadapi situasi stagnan hari ini. Bagaimana caranya engkau mengalami titik balik sehingga engkau mengalami terobosan dalam hidup? Alami sampai engkau mengalami sentuhan dengan sumber hidup itu. Seperti pohon korma, akarnya menyentuh sumber air, baru dia ke atas bertumbuh. Hari ini Petrus mengingatkan begini, ketika kita sudah mengalami, merasakan kebaikan Tuhan, Petrus berkata, ayo kamu harus terus menerus datang kepada batu yang hidup itu. Apa itu batu yang hidup? Jelas batu yang hidup ini bukan menunjukkan hal yang lain, enggak. Tapi batu yang hidup ini Petrus ingin berkata, menunjukkan kepada satu pribadi, yaitu Kristus yang adalah batu yang hidup. Coba saudara baca di dalam Matius atau Mazmur dulu, Mazmur 118 ayat 22, bisa dikeluarin? Mazmur 118 ayat 22. Iya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ayat selanjutnya 23. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Batu yang dibuang oleh orang-orang, mereka membuang Yesus, mereka menolak Yesus, tetapi dikatakan batu itu telah dibuat oleh Tuhan menjadi batu penjuru. Kadangkala ya Alkitab menuliskan bahwa Yesus itulah batu penjuru, Yesus itulah batu karang. Nah, kalau kita baca di dalam Yesaya 28 ayat 16, coba. Yesaya 28 ayat 16. Yuk baca sama-sama Yesaya 28 ayat 16. Bisa dikeluarin? Yuk 1, 2, 3. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Adakah di antara saudara hari ini datang dengan gelisah? Datang kepada batu itu. Batu yang hidup ini tidak lain menunjukkan kepada Kristus. Petrus sedang berkata, engkau yang sudah menerima kebaikan Tuhan, ayo datang.
terus-menerus datang kepada kemana? Datang kepada batu yang hidup. Ayat yang keempat, yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Batu ini memang dibuang, tetapi batu ini dikatakan dipilih dan dihormati. Kata dihormati memakai kata precious, artinya berharga. Jadi Tuhan ingin berkata, Yesus ini sesuatu yang berharga di hadapan Bapa di surga, yang sudah diberikan kepada manusia, supaya kita manusia boleh mendapat anugerah di dalam Dia. Kita orang yang sudah menerima kebenaran, yang Tuhan inginkan adalah datang kepada batu yang hidup, yaitu Yesus sendiri sebagai pondasi dari gereja Tuhan, pondasi dari gerejanya Tuhan, yaitu Yesus, dia sebagai batu yang hidup. Kita harus datang, kita harus nempel, kita harus dibangun di atas batu yang hidup itu. Kalau saudara mau bangun rumah, yang perlu saudara lakukan yang pertama adalah pasang pondasi. Rumah akan kuat kalau tembok di atasnya dibangun nempel dengan pondasi. Kalau hanya diletakkan saja batu di atasnya atau boto di atasnya, tetapi nggak dikasih semen untuk nempel, apa yang akan terjadi? Rumah itu akan roboh, saudara. Perlu apa? Batu di atasnya yang dibangun itu perlu diletakkan, bahkan melekat kepada pondasi. Baru akan jadi satu bangunan yang kuat. Tuhan inginkan kita, orang yang sudah menerima kebaikan Tuhan, datang nempel kepada batu yang hidup itu. Bahkan ayat selanjutnya dikatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Tuhan inginkan kita ketika kita menjadi percaya, dikatakan kita ini nanti juga menjadi batu yang hidup, yang dibangun menjadi sebuah rumah rohani. Tuhan gak ingin kita hanya sekedar percaya, tapi engkau harus mau ditempelkan, dilekatkan kepada batu yang hidup itu sebagai fondasi, yaitu Kristus. Supaya apa? Melalui kita membangun sebuah bangunan yang dikatakan di sini, kita membangun sebuah rumah rohani. Gereja Tuhan dibangun dari orang-orang percaya yang mau dilekatkan kepada Kristus yang pertama. Gereja itu adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Saudara dan saya, yang paling penting adalah melekat kepada Kristus. Karena itu akan membuat hidupmu kokoh kuat. Di tengah-tengah situasi apapun, orang yang melekat kepada Yesus, saya percaya akan lebih kuat, akan kokoh. Tidak mudah terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajar. Ada banyak sekarang mungkin segala tantangan, tarikan-tarikan untuk apa? Untuk kita mungkin berbuat jahat, untuk kita mungkin mulai malas, untuk banyak hal. Tapi orang-orang saya percaya yang hatinya melekat kepada Tuhan, dia akan punya kekuatan yang luar biasa untuk apa? Bertahan menghadapi segala badai yang sedang terjadi. Yang pertama, orang Kristen harus menjadi batu yang melekat kepada batu yang hidup itu. Dan bahkan dikatakan di sini, kita ini bukan saja datang melekat kepada batu yang hidup, tapi dikatakan ayat yang kelima, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Tuhan ingin memakai saudara dan saya untuk menjadi batu yang hidup juga, yang nanti akan dibangun, ditata sedemikian rupa menjadi sebuah bangunan rumah rohani, yaitu gereja Tuhan. Gereja Tuhan akan kuat, akan menjadi indah. Itu tergantung dari umat Tuhan
yang merelakan diri untuk memberikan hidupnya diletakkan oleh Tuhan, nempel kepada batu yang hidup yang pertama, pondasinya. Setelah itu diletakkan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kalau saudara bangun tembok, kita nggak bisa pokoknya bata ini harus tempatnya semua sama, nggak bisa. Semua harus ditempatkan dan nanti harus diatur. Ada bata-bata yang mungkin harus ditaruh di bawah, tapi ada bata yang harus ditaruh di atas. Semua harus diatur. Bahkan kadang-kala ketika kita bangun tembok, ada bata yang harus dikepras, betul nggak? Mungkin kalau rodok ngelonjok gitu, maka batanya harus dipotong. Supaya apa? Temboknya rapi. Gereja Tuhan, orang yang menjadi umat Tuhan, yang Tuhan inginkan, Anda dan saya untuk bukan hanya melekat kepada Kristus, tapi melekat satu dengan yang lain di dalam tubuh Kristus. Dan Tuhan memberikan satu gambaran bahwa gereja Tuhan itu juga seperti tubuh Kristus. Tubuh. Ada tangan, ada kaki, ada mulut. Tangan saya hanya akan berfungsi dan hidup kalau tangan ini nempel dengan tubuh, menyatu dengan yang lain. Kalau tangan saya mencoba lepas dari tubuh saya, pasti akan layu dan mati. Tuhan ingin saudara, kita sebagai anak Tuhan bukan saja melekat kepada Yesus, tapi melekat satu dengan yang lain untuk membangun sebuah bangunan rohani, saling mengisi satu dengan yang lain. Nah, ini butuh semen. Ya saudara, kalau saudara bangun, kalau botol-botol saja ditumpuk, kira-kira bagaimana? Iya, ambruk. Butuh semen untuk mengikat satu dengan yang lain. Kadang-kala bahkan diperlukan, mungkin kita nggak perlu menonjol satu dengan yang lain. Tembok ini kalau sudah dia berdiri perlu dilepo, betul nggak? Kalau dilepo, botolnya kelihatan nggak? Nggak kelihatan, tutup. Jadi sebuah yang indah. Ketika ada mungkin bata yang berusaha menonjol keluar, akan mengurangi keindahan tembok, betul? Kadang-kala dalam sebuah bangunan rohani gereja Tuhan, kita harus merelakan untuk saya harus berdiri di tempat yang Tuhan mau. Bagiannya apa? Ambil bagian apa dalam pekerjaan Tuhan? Ambil bagian apa dalam rumah Tuhan? Masing-masing harus ambil bagian. Tuhan berkata, engkau sebagai orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, engkau harus melekat kepada Kristus. Tapi bukan hanya melekat kepada Kristus, tapi kita juga harus mau dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk membangun rumah rohani. Harus saya mau ditempatkan di mana ya? Saya mau berpartisipasi seperti apa ya? Saya mau terlibat seperti apa ya? Supaya ini rumah rohani bisa dilihat oleh orang dan orang bisa melihat, ini luar biasa loh. Ini arsiteknya luar biasa. Nah, siapakah arsitek rumah rohani? Siapa saudara? Tuhan. Dialah arsitek. Bagaimana orang bisa melihat dan mengagumi sang arsitek? Yaitu dengan melihat karyanya, rumah yang dibangunnya. Nah, ketika kita mau membangun rumah itu, maka kita bata-bata itu, batu-batu itu harus mau ditata. Tapi yang luar biasa di sini dikatakan begini, ya, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan sebuah rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kalau saudara nanti baca seterusnya, ayat 9 dikatakan begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan dan kepada terangnya yang
ajaib. Dikatakan kita ini sebagai batu, bukan saja kita ini pasif dipasangkan, tetapi digambarkan di sini dikatakan kamu itu imamat yang rajani, imam. Seorang imam dalam bait Allah, dia nggak pasif, dia harus aktif melakukan sesuatu. Artinya Tuhan ingin kita sebagai batu, batu yang hidupnya yang sudah dihidupkan karena kita nempel kepada batu yang hidup, yang sejati yaitu Yesus. Kita harus mau aktif terlibat di dalam apa? Di dalam pembangunan bait Allah, di dalam pembangunan rumah rohani itu. Aktif terlibat, mau diletakkan. Apa ya kira-kira peran saya dalam rumah Tuhan, dalam gereja Tuhan? Karena saya percaya keindahan, kedahsyatan Tuhan akan dilihat oleh orang ketika rumah rohani itu terbangun dengan baik. Ketika rumah rohani itu, gereja Tuhan bisa terbangun dengan luar biasa. Kita tidak sedang bicara tentang gereja fisik ya, tapi gereja secara rohani, yaitu kitab kumpulan orang-orang percaya. Ketika orang-orang Kristen bisa berperan aktif di tengah-tengah dunia, menunjukkan kasih, kuasa, anugerah yang Allah, yang ada di dalam diri Allah, yang dinyatakan lewat bangunan rumah rohani. Sebab saya percaya kalau seorang arsitek, kita akan bisa melihat pikiran arsitek itu, kecerdasan arsitek itu lewat apa? Lewat bangunan yang berhasil didirikan. Demikian juga orang akan melihat Tuhanmu luar biasa, Tuhanmu baik, Tuhanmu penuh kasih. Bukan dia lihat langsung ke Tuhan, enggak. Karena Allah itu Allah roh, nggak bisa dilihat. Mereka hanya bisa melihat melalui apa? Melalui kita sebagai bangunan rohaninya. Yang dibangun oleh seorang arsitek luar biasa, yaitu Allah sendiri. Bahkan dasar yang diberikan yaitu Kristus sendiri sebagai batu yang hidup. Dan saya percaya kalau dasarnya Kristus akan kuat. Kalau sudah lihat, ya, gereja Tuhan menjadi berkat sejak awal mula, gereja mula-mula. Karena apa? Karena mereka membangun sebuah bangunan rohani. Lihat cara hidup gereja mula-mula. Mereka kuat, saudara. Di tengah-tengah himpitan, tekanan, aniaya yang luar biasa, mereka tetap kuat. Bahkan dikatakan kalau saudara baca di Kisah Rasul, ya, mereka saling berbagi satu dengan lain, bahkan itu yang membuat jumlah orang yang percaya ditambah-tambahkan, betul? Mengapa jumlah orang percaya ditambah-tambahkan? Kenapa, saudara? Karena mereka melihat satu bangunan yang luar biasa dari orang-orang percaya. Bangunan rohani yang luar biasa dari orang-orang percaya. Mereka melihat teladan yang luar biasa dari orang-orang percaya. Mereka melihat ada harapan yang luar biasa dari orang-orang percaya. Sehingga membuat hati mereka lalu apa? Tertarik, ada apa ya? Dan mereka datang dan bergabung. Dan mereka menjadi orang-orang percaya yang jumlahnya terus bertambah dari hari lepas kepada sehari. Dibutuhkan batu-batu yang mau nempel kepada batu yang hidup dan mau ditata, diatur sehingga menjadi bangunan yang baik. Kira-kira saudara mau nggak mau batu-batu yang hidup yang diletakkan, ditata untuk membangun sebuah rumah rohani? Mau nggak? Dan yang luar biasa ini, saudara. Kalau saudara nanti baca di dalam ayat yang ke-5 kembali ya, coba. Bagi suatu imamat kudus yang mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah
dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan dan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang beroleh belas kasihan. Ini di ayat 9 luar biasa, saudara. Dikatakan Tuhan ingin kita menjadi batu yang baik, ditata. Tujuannya apa? Ditata seperti imamat yang rajani, ya. Menjadi bangsa yang kudus, umat pilihan Allah. Kita yang dulu tidak dipilih, mungkin dari batu-batu kali, batu-batu yang terbuang, kemudian kita dipilih, lalu kita diletakkan, ditata di dalam satu bangunan-bangunan rohani. Tuhan pilih kita menjadi batu yang hidup juga. Dikatakan dengan satu tujuan, supaya melalui kita memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, memberitakan perbuatan yang baik dari Dia, melakukan perkara-perkara yang besar. Supaya apa? Supaya orang bisa melihat karya Sang Kristus itu dalam hidup kita. Jadi goalnya Tuhan adalah ketika kita mau menjadi batu-batu yang hidup dan ditata dalam sebuah bangunan rohani, supaya kita ini bisa memberitakan perbuatan yang besar dari Tuhan. Orang melihat dan kita mengalami perkara-perkara yang besar. Saya percaya kalau Tuhan mempercayakan kepada kita perkara yang besar, bukan untuk tujuan saudara, tapi semua harus kembali untuk tujuan Tuhan. Amin. Ya. Siapa yang mau hidupnya ngalami? Kadang-kadang kita, aku mau ngalami perkara-perkara yang besar. Ada caranya. Apa caranya? Engkau harus mau jadi batu yang hidup yang ditata oleh Tuhan. Baru nanti ketika engkau masuk ditata oleh Tuhan, engkau akan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan yang besar, untuk memberitakan perbuatan besar dari Tuhan. Kalau batu-batu yang terpencar, gak akan bisa, gak akan terpakai. Hanya batu-batu yang mau ditata menjadi satu susunan rumah rohani yang hidup, merekalah yang akan dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan atau memberitakan perbuatan besar dari Tuhan. Saya kok sangat percaya begini, saudara. Hanya orang-orang yang mau mengikatkan hatinya kepada batu yang hidup dan batu mau meletakkan hidupnya juga untuk ditata oleh Tuhan, mereka lah yang akan mengalami hal-hal yang besar dari Tuhan. Hanya murid-murid Tuhan yang mau ditata oleh Tuhan, mereka akan mengalami hal yang besar dari Tuhan. Tapi kalau ada murid-murid Yesus yang gak mau ditata oleh Tuhan, contoh siapa murid Yesus yang gak mau ditata oleh Tuhan? Siapa? Yudas. Gak mau ditata oleh Tuhan, mau sakarepe dhewe, akhir hidupnya bagaimana? Binasa. Tapi lihat murid-murid yang mau ditata oleh Tuhan, mereka menjadi pemberita-pemberita Injil yang luar biasa, bahkan mereka melakukan perbuatan yang ajaib dalam bersama dengan Tuhan. Hari ini mau kamu menjadi batu-batu yang hidup, yang mau ditata oleh Tuhan? Karena dengan demikian Tuhan akan percayakan banyak. Tuhan itu, saya pikir tetap saja kalau di Alkitab sering diajar, ada beberapa perumpamaan dikatakan Allah itu adalah seperti seorang tuan yang punya banyak karyawan pembantu, betul ya? Yang dipercaya talenta, ada 1 talenta, 2 talenta, betul? Ketika tuannya itu balik, apa yang dicari oleh tuannya? Apa? Apa kira-kira? Apa yang dicari oleh tuannya apa? Badi. Katakan badi. Badi itu apa sih? Untung. Untung. Mana ada seorang pengusaha nggak cari untung? Nggak ada, saudara.
Tuhan itu dikatakan Tuannya itulah Allah itulah pengusahanya. Kamulah dikatakan kamulah itulah pokok anggur, dan Tuhan itu adalah apa? Pengusahanya. Dia yang punya. Pengusaha itu maunya untung. Ada di sini pengusaha yang saya mau rugi saja, Pak. Enggak ada lah. Pak, saya mau untung. Meskipun usahanya kecil, dodolan cilok. Pasti mau untung, betul? Sama. Tuhan itu mau untung. Dari mana dia dapat untung? Dari apa yang sudah ditanamkan. Dari apa yang sudah dikerjakan. Dia pengen dapat untung dari saudara dan saya sebagai batu-batu yang hidup. Ketika nanti dibangun. Tuhan ingin tahu. Nah, kalau Tuhan mau dapat untung, pasti Tuhan akan lengkapi kita. Saudara, kalau ada saudara punya karyawan, lalu karyawan saudara punya skill yang luar biasa, keterampilan yang luar biasa, lalu punya kejujuran yang luar biasa, dengan karyawan yang males, dengan karyawan yang maaf bodoh mungkin, dengan karyawan yang lolak-lolo. What is the meaning lolak-lolo? Itu terlalu apa ya? Terlalu vulgar, bodoh mungkin. Saudara mau percayakan modal besar kepada yang mana? Yang pinter, yang jujur, betul nggak? Dipercaya. Kalau saudara ingin dipercayakan oleh Tuhan perkara yang besar, jadilah ini seperti karyawan yang pintar, yang tunduk, yang mau mungkin diatur, yang mau mungkin diarahkan seperti batu yang hidup, yang Tuhan katakan engkau harus mau jadi juga seperti batu itu yang mau diatur, ditata. Ketika engkau mau diatur, ditata oleh Tuhan, maka disitulah Tuhan akan mempercayakan kepada kita sebuah kepercayaan yang besar. Enggak pernah, sekali lagi saya ingin katakan, Tuhan mempercayakan kepada kita semata-mata untuk saudara nikmati, tidak pernah. Semua harus kembali untuk mempermuliakan kerajaannya, amin. Semua datang, semua diberikan, dan semua harus kembali untuk kerajaannya. Karena Tuhan itu enggak mau rugi. Bahkan yang diberi 1 talenta ketika tidak mengerjakannya, apa yang Tuhan lakukan? Diambil kepercayaannya, diambil haknya, diambil yang sudah diberikan, dan diberikan kepada orang yang menghasilkan, yang memberi untung besar. Diberikan. Dan saya percaya hari-hari ini akhir zaman, Tuhan sedang bekerja untuk meluaskan kerajaannya. Hanya batu-batu, hanya orang-orang yang mau ditata, dan hanya orang-orang yang mau memberi keuntungan besar bagi kerajaannya, itulah yang akan dipercaya oleh Tuhan. Amin. Saya percaya Tuhan akan semakin mempercayakan kepada umatnya. Kalau Tuhan tahu lewat umatnya itu Dia akan memberi keuntungan yang besar bagi kerajaannya. Kalau tidak bawa keuntungan besar bagi kerajaannya, bahkan itulah yang 1 talenta. Bukan saja diambil talentanya, tapi apa? Sudah tahu apa yang dialami dia? Di apa? Masukkan dalam, ayo tahu nggak ceritanya ya? Ya, masukkan dalam tempat di mana ada kertak gigi tangisan. Semakin engkau memberi keuntungan besar untuk kerajaannya, engkau akan semakin dipercaya oleh Tuhan. Semakin besar kepercayaan Tuhan. Tapi semakin engkau tidak berguna dalam kerajaannya, semakin engkau akan diambil. Engkau akan diambil, apapun yang ada padamu akan diambil. Tapi kalau Tuhan tahu, anakku ini, dia bawa keuntungan besar bagi kerajaanku. Dia mau menjadi batu yang hidup yang aku tata, dan menjadi sebuah keindahan, sehingga banyak orang boleh melihat kebaikan Tuhan. Banyak orang boleh melihat kedahsyatan Tuhan. Banyak orang boleh kagum akan kebaikan Tuhan dan mengalami kebaikan Tuhan lewat batu ini. Maka Tuhan akan semakin mempercayakan perbuatan yang besar untuk terjadi dalam saudara dan saya. Saya percaya semua mujizat pasti ada tujuannya. Semua anugerah ada tujuannya.
semua perkara yang besar ada tujuannya. Kira-kira tujuannya apa ya? Tujuannya kembali untuk yang sang pengusaha itu. Siapa pengusaha itu? Bapa di surga. Hari ini kalau engkau ingin dipercaya, maulah jadi batu yang hidup, yang mau ditata oleh Tuhan. Supaya engkau memberitakan perbuatan baik. Dan ketika Tuhan lihat lewat hidupmu kerajaan Allah semakin bersinar, lewat hidupmu kerajaan Tuhan semakin diluaskan, lewat hidupmu ada banyak-banyak jiwa semakin ditolong, engkau akan semakin dipercaya lebih. Percayalah, orang yang menabur banyak, dia akan menuai banyak. Kalau engkau nabur biji padi 10 biji ya, tik 10. Kira-kira saudara akan nuai berapa kira-kira? Paling enggak ya ada 10 tunas ya. 10 tunas dong. Dari 10 bulir itu 10 tunas. Semakin banyak engkau menabur, semakin banyak engkau menuai. Artinya semakin engkau mau dipakai oleh Tuhan, melakukan perbuatan yang besar, saya percaya Tuhan akan percayakan semakin banyak lagi. Dipercayakan. Sehingga kadang-kadang saya melihat ada orang yang justru sudah jadi orang Kristen tetapi kok enggak ngalami terobosan-terobosan. Coba kita koreksi. Sudahkah Allah bangga dengan hidupku dan sudahkah aku punya kontribusi untuk kerajaannya? Untuk kemuliaan kerajaannya? Sudah, saya percaya ketika hidupmu Tuhan lihat engkau punya kontribusi besar untuk kerajaannya, engkau akan semakin dipercaya besar juga oleh Tuhan. Itu sebuah hukum yang terjadi, saudara. Hari ini, mungkin kau bisa kontribusi di mana? Itu tergantung seperti batu itu yang disusun. Tidak semuanya di atas. Ada batu yang harus taruh di bawah mungkin. Ada batu yang harus ditatanya mungkin tidak yang enggak bersamaan seperti ini, mungkin ditatanya numpuk gitu. Tergantung, ada yang ditata harus miring. Masing-masing kita punya bagian masing-masing untuk kita bekerja, untuk kita berperan dalam kerajaannya. Tapi ingat, ketika engkau mau menjadi batu yang hidup yang ditata oleh Tuhan untuk pekerjaan besar Tuhan, engkau akan mengalami anugerah dan kemuliaannya. Hari ini Tuhan ingin mencari batu-batu yang hidup, yang siap ditata dan dipercaya oleh Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa, kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Pelayan perjamuan untuk maju ke depan, kita akan melakukan perjamuan yang kudus. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kami bahwa segala sesuatu kami yang sudah menerima kebaikan Tuhan, Engkau inginkan kami terus melekat kepada batu yang hidup, batu penjuru itu yang menjadi fondasi untuk kami dibangun menjadi satu bangunan rohani. Lewat bangunan rohani ini kami memberitakan perbuatan besar Tuhan. Orang bisa melihat ada kasih yang luar biasa. Orang bisa melihat ada perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami sebentar akan melakukan perjamuan yang kudus. Sucikan, kuduskan, tahirkan kami, layakan kami untuk boleh menerima perjamuan yang kudus dan melakukan perjamuan yang kudus. Berkati hamba-hambamu yang melayani dalam perjamuan yang kudus. Kiranya lewat perjamuan yang kudus ini, anugerah Tuhan terbuka untuk kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu
Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita, gantikanku dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan. terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan Mari kita bangkit berdiri. yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus Tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus. terlalu mahal. Darah-Mu Yesus Tercurah untuk menebus hidup. tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita pegang roti dengan tangan kanan di atas kepala. Tetap dengarkan firman Tuhan. Nanti kita akan aminkan dan makan bersama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti di tangan saudara persekutuan di dalam tubuh Yesus yang terpecah bagi saudara dan saya? Kalau engkau percaya, makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur cawan ini dengan tangan kanan dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa cawan anggur ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus yang sudah tercurah untuk penebusan dosa saudara dan saya? Kalau engkau percaya, minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih untuk korban-Mu di kayu salib. Kebaikan yang Tuhan yang terlalu besar yang Kau berikan kepada kami. Dan kami sudah menikmati kebaikan Tuhan ini. Kami sudah mengecap kebaikan Tuhan ini. Biarlah setiap hari kami boleh selalu nempel. Kami boleh senantiasa datang melekat kepada batu yang hidup itu. Dan kami mau Tuhan lewat hidup kami, Engkau pakai kami boleh menjadi batu-batu yang tertata, sehingga kalau kemegahan rumah Allah, kemegahan bait Allah boleh dilihat oleh bangsa-bangsa. Kemegahan Tuhan Sang Pembangun itu, yaitu Tuhan sendiri, boleh dilihat oleh bangsa-bangsa. Lewat kamilah
perbuatan besar Tuhan akan Engkau nyatakan kepada bangsa-bangsa Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan, jadikan kami batu yang hidup. Terserah Tuhan mau tata kami di bagian yang mana, terserah Tuhan meletakkan kami di bagian yang mana, tapi kami percaya setiap kami punya peranan masing-masing di dalam bait Allah, di dalam rumah Tuhan, di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Kami semua punya peran masing-masing dan setiap peran itu penting bagi kerajaan Allah. Tuhan, ini kami Tuhan, ini kami. Kalau ada di antara kamu yang belum tahu peran kami dalam, oh Tuhan, dalam bait-Mu hari ini, kiranya Engkau berbicara kepada kami untuk kami mengerti peran kami masing-masing, untuk kami ambil keputusan, untuk kami berperan dalam kerajaan-Mu Tuhan. Dan lewatnya dunia boleh melihat karya ajaib-Mu melalui kami yang tersusun menjadi satu bangunan yang indah. Terlebih kami rindu untuk kami jadi berkat di daerah Kestalan. Karena kami melihat kami salah satu gereja yang Tuhan taruh di daerah ini. Kami inginkan Tuhan, orang melihat di tengah-tengah daerah yang gelap, di tengah-tengah yang orang katakan daerah hitam, Tuhan akan membuat kami menjadi bangunan yang indah. Sehingga bangunan ini juga boleh mengubah daerah yang hitam menjadi daerah yang bersih, daerah yang dipenuhi kemuliaan, daerah yang dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Kami mau Tuhan, kami boleh menjadi bagian batu-batu yang hidup yang ditata di tempat ini, sehingga kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan, kebesaran Tuhan boleh dinyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami, bentuk dan jadikan kami menjadi batu-batu-Mu yang hidup. Dan kami percaya melalui kami Engkau akan mempercayakan perbuatan-perbuatan besar, boleh menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa. Banyak orang akan melihat di daerah ini ada anak-anak Tuhan yang luar biasa yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih berkat-Mu atas kami semua. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengucap syukur. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Amin. Kami kembalikan kepada-Mu Tuhan segala keagungan milik Engkau Tuhan. Kejayaan hanya bagi Kami mengucap syukur buat hari ini yang Kau berikan kepada kami untuk kami bersekutu. Kami mengucap syukur, kami percaya ada berkat-berkat yang luar biasa Tuhan berikan kepada kami. Kami pulang tidak dengan tangan hampa, tapi kami percaya kami pulang dengan anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari kekasih Tuhan, sebelum Kau pulang, terimalah berkat Tuhan, diberkatilah oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah pekerjaanmu oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah setiap rencana dalam hidupmu oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah pertumbuhan iman dan kesaksianmu oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah kesehatanmu oleh Tuhan. Anak cucumu diberkati oleh Tuhan. Masa depanmu diberkati oleh Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta Roh Kudus akan menyatakan kuasanya lewat hidupmu. Dari mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Yesus yang diberkati, katakan bersama. Amin. Amin, amin.